Shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk kita berdatang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surgawi, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami semua Tuhan Yesus, urapi juga guru-guru kami yang akan memimpin sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita memuji Tuhan selalu, puji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Puji nama Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan setiap hari. Puji nama Tuhan, kita pujian ini, kerjakan keselamatan-Mu. Kita raih kemenangan daripada Tuhan. Kerjakan keselamatan-Mu, raihlah kemenangan-Mu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatan-Mu, raihlah kemenangan-Mu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan-Mu, raihlah kemenangan-Mu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Puji nama Tuhan, biarlah kita menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan
dimuliakanlah nama Tuhan. Kita selalu puji Dia, kita selalu meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian dari hati kita kepada Tuhan. surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh anak-anak kami di rumah Tuhan. Kau berurapi mereka Tuhan. Kalau sebentar Bapa, kami, anak-anak kami juga di rumah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak percaya kita tetap sehat, kita tetap semangat dalam Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, kita udah memasuki minggu kedua di bulan Juni. Nah kalau kalian masih ingat ceritanya di sekolah minggu yang minggu lalu, kita udah belajar sedikit tentang seorang yang namanya siapa adik-adik? Seorang yang namanya Paulus. Nah,
Kalau kalian baca kisah lengkapnya ya di Alkitab, Paulus itu seorang pengikut Kristus yang luar biasa banget ya adik-adik ya. Dia melakukan mujizat-mujizat ya adik-adik ya. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia itu berani menginjil di mana-mana ya adik-adik ya. Dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injilnya itu juga tanpa takut loh adik-adik. Dia bahkan berani menghadapi bahaya ya adik-adik ya. Dia berani menghadapi kematian, bahkan dia berani di penjara, bahkan dia juga sempat di penjara ya adik-adik ya. Dia itu pengikut Kristus yang luar biasa banget ya adik-adik. Nah adik-adik, kita ini kan agamanya disebut agama Kristen ya. Nah kalian tahu nggak adik-adik, agama Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya apa? Nah adik-adik, kalau menurut Alkitab, kata-kata Kristen itu pertama kali disebutkan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Artinya Kristen adalah pengikut Kristus. Nah adik-adik, kalau kita sebagai orang Kristen itu berarti kita harus kita harus menjadi pengikut Kristus ya adik-adik ya. Nah, tapi pengikut Kristus itu seperti apa sih adik-adik? Pengikut Kristus itu artinya kita harus mempunyai sifat yang sama seperti siapa? Seperti Kristus ya adik-adik ya. Kita harus mempunyai sifat yang sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sifatnya Tuhan Yesus itu apa aja sih? Banyak banget ya adik-adik ya. Tapi sifat-sifat yang sangat-sangat baik tentunya ya adik-adik ya. Dia itu misalnya dia itu murah hati, dia itu lemah lembut, dia itu pemimpin yang baik ya adik-adik ya. Dan apa adik-adik, dia juga siap untuk selalu mengampuni dosa-dosa kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kita. Dia bahkan rela untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan mengampuni dosa kita. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus mempelajari sifat-sifatnya Tuhan Yesus yang tadi kakak udah sebutkan ya. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang murah hati, kita harus belajar menjadi orang yang lemah lembut, kita harus belajar juga untuk mengampuni sesama kita ya adik-adik ya. Nah, ada juga nih contoh kisah yang ada di Alkitab di mana Tuhan Yesus itu dia itu mengampuni seseorang ya adik-adik ya. Jadi di zamannya Tuhan Yesus itu lagi sibuk melayani adik-adik ya. Pada suatu hari pagi-pagi Tuhan Yesus berada di bait Allah ya. Ya Tuhan Yesus kan senang ya berada di bait Allah. Dia bisa mengajar, dia bisa memberitakan firman dalam bait Allah itu. Dan orang-orang itu banyak yang datang sama dia. Karena orang-orang ini senang mereka mendengar firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka adik-adik ya. Nah tapi di suatu hari tiba-tiba datanglah para ahli Taurat dan orang Farisi ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus lagi sibuk mengajar, dia lagi sibuk memberitakan firman. Tiba-tiba datang nih orang Farisi nih. Nah mereka datang pada Tuhan Yesus dan mereka membawa satu orang wanita ya adik-adik ya. Dan wanita ini dia itu ketangkap basah ketika dia sedang bersinah ya adik-adik ya. Dan kalian tahu dosa bersinah itu di zamannya Tuhan Yesus itu hukumannya parah banget ya adik-adik ya. Bahkan orang yang ketahuan bersinah itu dia bisa dihukum mati adik-adik ya. Nah para ahli Taurat dan orang Farisi pun mereka membawa wanita ini kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata gini sama Tuhan Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat sinah." Nah, terus orang Farisi itu lanjut lagi, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan agar kita melempari perempuan ini. Jadi dilempari pakai batu sampai mati." Nah, tapi orang Farisi ini bilang, "Apa pendapatmu?" Nah, jadi mereka tanya sama Tuhan Yesus dulu, apa pendapatnya Tuhan Yesus tentang hal ini. Tapi mereka bertanya hal itu agar mereka itu pengen mencobai Tuhan Yesus gitu. Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan Yesus supaya mereka bisa menyalahkan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Jadi mereka ceritanya bakal perhatiin nih, Tuhan Yesus bakal ngomong apa nih. Kalau Tuhan Yesus ngomongnya salah, kita bisa tangkap dia juga. Nah, orang Farisi pikirnya gitu. Nah, tapi kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Coba. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ternyata dia tidak mengatakan apa-apa adik-adik. Nah, jadi
ketika orang Farisi itu nanya gitu, Tuhan Yesus gak mengatakan apa-apa, dia diam. Dan apa yang dia lakukan, dia cuma membungkuk, adik-adik ya. Tuhan Yesus itu membungkuk, terus dia menulis dengan jari di tanah gitu ya. Di Alkitab gak disebutin apa yang dia tulis itu, gak disebutin sama sekali. Pokoknya dia cuma kayak nulis-nulis aja gitu di tanah. Nah, orang Farisi itu mereka sempat bingung kan, lah ini Tuhan Yesus ngapain kok nulis-nulis di tanah? Dan mereka tanya lagi, Guru, bagaimana ini dengan wanita ini? Dia udah ketangkap basah berbuat zina. Apa pendapatmu? Kan kalau di zaman dahulu Musa bilang kita harus melempari perempuan ini dengan batu sampai dia mati. Nah, Tuhan Yesus tetap nggak ngomong apa-apa adik-adik. Dan orang Farisi ini terus bertanya, mereka terus memaksakan ya agar Tuhan Yesus bilang sesuatu. Nah, akhirnya ketika mereka terus-terusan bertanya, akhirnya Tuhan Yesus pun bangkit ya adik-adik ya. Tadinya dia membungkuk, menulis-menulis di tanah dengan jarinya, akhirnya dia bangkit. Dan Tuhan Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, Tuhan Yesus malah memerintahkan hal itu ya adik-adik ya. Nah, siapa sih manusia yang gak pernah berdosa ya adik-adik ya? Dan para orang Farisi dan ahli Taurat itu pun terdiam. Mereka tadinya udah siap dengan batu nih di tangannya nih. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang gitu. Mereka pun terdiam. Mereka jadi mikir sendiri. Ya kita semuanya berdosa ya. Kita gak ada yang terbebas dari dosa. Nah, Tuhan Yesus setelah berkata seperti itu, dia pun membungkuk lagi. Dia tulis-tulis lagi di tanah itu ya, pakai jarinya ya. Nah, akhirnya setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Para ahli Taurat dan orang Farisi itu pun mereka pergi. Satu demi satu mereka pun pergi adik-adik ya. Dan ketika mereka semuanya udah pergi, Tuhan Yesus berkata sama wanita ini. Jadi wanita ini tetap ada di sini, dia tersungkur gitu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Nah, wanita ini menjawab, "Tidak ada Tuhan." Nah, Tuhan Yesus juga berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang," ya adik-adik ya. Nah, di Alkitab ini emang tidak disebutkan lagi ya adik-adik ya gimana kisahnya perempuan ini setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus mengampuni dosanya dia emang gak disebutkan lagi di Alkitab. Tapi kakak percaya adik-adik ya kalau dia itu sudah mengalami yang namanya kasih yang dari Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dia mengalami bahwa ternyata meskipun dosa saya besar ini, saya masih tetap layak diampuni. Ya, dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kakak percaya dari situ pun hidupnya bisa diubahkan sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah adik-adik, seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, seperti dia mengampuni dosa wanita yang bersilang itu tadi, kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kita harus juga mengampuni orang yang mungkin bersalah kepada kita adik-adik. Mungkin kalian pernah mengalami yang namanya dimusuhin sama teman-teman kalian, atau mungkin kalian pernah diajak sama teman-teman kalian mungkin mengalami perlakuan yang gak enak ya adik-adik ya. Ingat adik-adik, jangan balas dendam. Kalian harus apa? Kalian harus tetap mengampuni teman kalian. Kenapa? Karena kalian adalah pengikut Kristus, ya. Kalian itu pengikut Kristus. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang gak kenal sama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dengan kalian mengampuni teman-teman kalian, teman kalian juga masih bisa lihat, oh ternyata teman saya ini sifatnya baik ya. Ternyata dia pengikut Kristus yang luar biasa. Dan dengan sifat kalian dan dengan karakter kalian bisa menjadi contoh bagi orang-orang di luar sana, menjadi pengikut Kristus yang sejati adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai situ aja firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak akan membacakan ayat hafalan ya adik-adik ya. Ayat hafalannya kita buka di Mazmur 103 ayat 10 ya. Bunyinya, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya adik-adik ya, ingat dihafal ya, dan dikirimkan kepada kakak sekolah minggu yang lain. Oke? Nah, oke, kalau gitu sekarang semuanya kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai
mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Engkau mengampuni dosa wanita yang bersinah ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau yang terus ajarkan kepada kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu menjadi pengikut-Mu ya Tuhan, menjadi pengikut-Mu yang sejati Tuhan. Ajar kami agar kami bisa selalu mempunyai kasih dalam hati kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati setiap dari kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.